Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di channel TV Family. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan politik pintu terbuka politik liberal. Sebelumnya, silakan subscribe dan tekan tanda lonceng, like, dan share. Dapat disebutkan bahwa sebelum tahun 1870, Indonesia dijajah dengan model imperialisme kuno, ancient imperialism, yaitu dikeruk kekayaannya saja. Namun, setelah tahun 1870, di Indonesia diterapkan imperialisme modern, modern imperialism. Sejak saat itu diterapkan open door politik, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan politik pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi liberal. Latar belakang sistem politik ekonomi liberal. 1. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada pihak Belanda secara besar-besaran. 2. Berkembangnya paham liberalisme sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan. 3. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. 4. Adanya Traktat Sumatera 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar pengusahanya dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaksanaan peraturan sistem politik ekonomi liberal. A. Indice Comptabiliteit Wet 1867 berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus diterapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda. B. Suikerwet atau Undang-Undang Gula menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak swasta. C. Agraris Jewet, Undang-Undang Agraria 1870. Isinya adalah tanah di Indonesia dibedakan atas tanah rakyat dan tanah pemerintah. Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa tidak bebas. Tanah tidak bebas adalah tanah yang dapat disewakan kepada pengusaha swasta. Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain. Tanah pemerintah dapat disewakan kepada pengusaha swasta hingga 75 tahun. D. Agrarische Besluit 1870. Jika Agrarische Wet diterapkan dengan persetujuan parlemen, Agrarische Besluit diterapkan oleh persetujuan Raja Belanda. Agrarische Wet hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum tentang agraria. Sedangkan Agraria Besluit mengatur hal-hal yang lebih perinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal di Indonesia merupakan jalan bagi pemerintah kolonial Belanda menerapkan imperialisme modernnya. Hal itu berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan, antara lain
mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa, mendapatkan tenaga kerja yang murah, menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa, menjadi tempat penanaman modal asing. Seiring dengan pelaksanaan sistem ekonomi liberal, Belanda melaksanakan Pax Nederlandica, yaitu usaha pembulatan negeri jajahan Belanda di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa barat lainnya, apalagi setelah dibukanya terusan Suez 1868 yang mempersingkat jalur perlayaran antara Eropa dan Asia. Akibat pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal. Bagi Belanda, 1. Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta dan pemerintah kolonial Belanda. 2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda. 3. Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Bagi Indonesia, 1. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. 2. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula berakibat sangat buruk bagi penduduk. 3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat sangat pesat. 4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang-barang impor dari Eropa. 5. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api. 6. Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman berat bagi yang melanggar peraturan Ponal Sancti. Berikutnya, perkembangan agama Kristen. Sebelum VOC datang, berkembang Kristen Katolik, terutama di Maluku yang dirintis bangsa Portugis. Pastor Francisco Saverius SC dari Ordo Yesud, ia aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang pantai Ley Timor, Kepulauan Lis, Pulau Ternate, Halmahera Utara, dan Kepulauan Morotai. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Itu sebabnya di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Solor, dan Timur, agama Katolik berkembang tidak terputus sampai sekarang. Sementara itu, di Belanda yang semula agama resminya adalah Kristen Katolik, berganti menjadi Kristen Protestan. Seiring terjadinya reformasi gereja, VOC yang terbentuk tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. VOC mendukung penyebaran agama Kristen Protestan dengan semboyan siapa punya negara, dia punya agama. VOC turut membiayai pendirian sekolah-sekolah dan membiayai upaya menerjemahkan Injil ke dalam bahasa setempat. Di balik itu, para pendeta dijadikan alat VOC agar memuji-mujinya dan tunduk pada kekuasaannya. Hal tersebut sangat menurunkan citra para penyebar Kristen Protestan atau Zending di mata rakyat. Tokoh Zending di Indonesia antara lain Ludwig Ingwer Nommensen, Sebastian Dankert, Adrian Hulsebos, dan Hernius. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Agama Kristen kemudian berkembang tidak hanya di Indonesia bagian timur, tetapi juga di berbagai wilayah, seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi.
Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. Perkembangan Kristen Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai Sadrak dalam petualangannya mencari keyakinan agama. Akhirnya ia memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada tahun 1867. Ia kemudian mengembangkan Kristen Protestan dalam kandungan budaya Jawa. Ia bebas mengembangkan agama Kristen Protestan dengan budaya Jawa. Ia mengembangkan Kristen Protestan Jawa ini di Desa Karangyoso, sebelah selatan Kutoarjo.